Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah taat, yang kedua adalah berkompetisi dalam kebaikan, dan yang ketiga adalah etos kerja. Yang pertama kita akan membahas tentang taat aturan. Taat adalah tunduk, patuh, setia, dan tidak berlaku curang. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat kepada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan yang telah dibuat Allah, Rasul, dan ulil amri. Dalil tentang taat terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu illallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian ada asbabun nuzul dari turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat tersebut. Nah, di sini dikatakan Imam Al-Bukhari meriwayatkan yang bertalian dengan turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59 ini, yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudafah bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah atau perang yang tak diikuti oleh Nabi. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban dari problema yang mereka hadapi. Kemudian tafsiran dari Quran surat An-Nisa ayat 59 itu ada 5 isi kandungan yang dibahas dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Di antaranya yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya, berarti Quran surat An-Nisa ayat 58, yakni perintah kepada orang yang beriman agar taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Karena di sana kan dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemegang kekuasaan di antara kalian. Ya. Pemegang kekuasaan itu misalkan dalam sebuah keluarga itu kepala keluarga, ayah, ibu, ayah, kemudian papa, dan masih banyak lagi sebutan yang lain. Kemudian yang kedua, misalkan kalau dalam tatanan sekolah gitu ya, misalkan ulil amrinya itu adalah
kepala sekolah beserta jajaran staf-stafnya. Ya, gitu. Kemudian dalam ketatanegaraan, presiden, ulil amrinya itu dan jajaran staf-stafnya seperti menteri dan lain sebagainya, gitu. Nah, tapi di sini ada batasan sampai mana perintahnya itu harus ditaati selama tidak melenceng dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 juga dijelaskan bahwa mentaati perintah Rasul, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, itu sama dengan taat kepada Allah. Karena ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Rasul, berarti itu adalah perwujudan taat kita kepada perintah Allah. Itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mematuhi aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ulil amri itu adalah pemegang kekuasaan di antara kalian, di antara kita, gitu. Orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu dengan catatan ketaatan ulil amri tersebut itu tidak menyalahi aturan Allah dan aturan Rasul. Ya. Kemudian yang keempat, taat itu meliputi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Ketika ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip-prinsip aturan yang ada. Misalkan gini, nggak bisa kita memilih tiga, taatnya cuman ke Allah saja, taatnya cuman ke Rasul saja, taatnya cuman ke ulil amri saja, karena tiga-tiganya itu saling berkaitan. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah, karena ajaran yang dibawa oleh Rasul itu adalah ajaran yang disampaikan atau ajaran dari Allah. Ulil amri itu adalah yang mengatur kita selama pemegang atau yang mengatur tata kemasyarakatan kita, baik di keluarga, baik di sekolah ataupun di dalam sebuah negara. Selama ulil amrinya itu tidak keluar dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kelima, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, ya, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya itu adalah nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Ya, seperti kita ketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada 3. Ya, yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua itu adalah hadis, dan yang ketiga itu adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah kesepakatan para ulama, kesepakatan orang-orang yang memiliki wawasan tinggi, wawasan yang luas. Jadi pendapatnya itu bisa diterima dengan kesepakatan, karena mungkin mempertimbangkan dari semua aspek, mempertimbangkan dari berbagai pihak. Jadi mengeluarkan mufakat atau kebaikan yang bersifatnya itu untuk semua kalangan. Ya, jadi ini adalah tafsiran dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian kita akan membahas hadis tentang taat. Ya. Seperti kita ketahui bahwa sandingan dari Al-Quran itu adalah hadis. Jadi ini adalah yang menguatkan pernyataan Al-Quran. Meskipun misalkan hadis yang membahas tentang taat itu masih banyak lagi, tapi di sini kita membahas satu, ya, atau menyebutkan hanya satu saja. Di sini dijelaskan bahwa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha
ma lam yu'mar bimaksiatin. Fa idza umiru bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Ya, artinya di sini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi setiap muslim atau seorang muslim, terlepas ia suka atau benci, selama ia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar atau taat kepada perintah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi isi kandungan dalam hadis tersebut adalah Islam memberi garis yang jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja asalkan taat itu tidak menyimpang dari aturan Allah, aturan Rasul, ya. Misalnya menaati aturan berlalu lintas, aturan sekolah, berbakti kepada orang tua, patuh kepada pemimpin di lingkungan kerja, dan masih banyak lagi tentang taat-taat yang harus kita patuhi. Yang kedua, kita akan membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba untuk mencapai ridha Allah yang menjadikan manusia menjadi lebih baik. Dalil tentang berkompetisi dalam kebaikan terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan oleh Allah satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Untuk asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48, sebenarnya tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Namun ada faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu, yaitu seperti umat Nabi Isa dengan kitab Injilnya, kemudian umat Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, kemudian umat Nabi Daud dengan kitab Zaburnya yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Keberadaan kitab suci ini menjadi bukti dari kasih sayang Allah kepada umat manusia. Coba bayangkan jika tidak ada kitab suci di muka bumi ini, pasti kita tidak ada pedoman hidup. Padahal setiap orang itu harus menyadari bahwa kitab suci itu adalah sesuatu yang harus kita taati dan diamalkan, bukan dicari-cari dalih untuk membenarkan sebuah perbuatan, apalagi hanya sekedar menurunkan atau memperturunkan hawa nafsu saja.
hidup adalah sebuah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga berkompetisi dalam meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu, yaitu kompetisi hanya sebatas nafsu duniawinya saja. Namun ada yang jauh lebih penting, yaitu adalah meraih kebahagiaan di akhirat, ya. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini dijelaskan. Yang pertama ada 10 tafsiran dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama itu adalah Al-Quran itu hak, baik isi maupun kandungannya. Yang kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, tapi menyempurnakan. Kemudian yang ketiga, setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya atau pada masanya, dan setiap syariat yang dibawa Nabi Muhammad membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, ya. Yang keempat, bagi setiap umat itu ada kiblatnya sendiri-sendiri, ya. Umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kebajikan. Kemudian Allah telah menetapkan syariat atau manhaj, ya, dan manhaj khusus bagi orang di masa setiap umat tersebut. Kemudian Allah tidak menghendaki menjadikan semua manusia itu satu, ya. Karena Allah tidak menjadikan semua orang itu menjadi satu golongan, baik satu negara, satu agama, tapi Allah melihat mana kualitas yang terbaik, berkompetisi dalam mencapai kebaikan secara kualitas. Tidak melihat segi apapun, yang jelas Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian adalah kebebasan memilih, ya. Dalam Quran surat Al-Maidah juga ada kebebasan dalam memilih. Manusia itu didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ada kebebasan memilih, tapi diharuskan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang nomor 9 itu, jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua. Jadi jangan hanya memihak kepada satu pihak, tapi kita harus melihat dari semua sudut. Kemudian yang nomor 10 itu adalah perbedaan dalam bentuk apapun merupakan sunatullah. Itu pun sebagian dari rancangan Allah, ya. Tadi sudah ada, ya, saya sudah katakan bahwa perbedaan itu adalah sunatullah, tapi kita harus tahu mana yang harus mempersatukan kita. Jadi bukan dilihat dari kamu orang mana, kamu siapa, tapi yang dilihat adalah kualitas terbaik yang dilakukan ketika kita hidup dalam berkompetisi dalam kebaikan, atau yang disebut dengan fastabiqul khairat. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Meskipun masih banyak, ya, hadis yang menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Ini kita jelaskan salah satunya saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baridu bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimil yusbihur rajulu mu'minan wa yusmi kafiran aw yusmi mu'min wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya tanda-tanda seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya. Di sore hari kemudian laki-laki seorang mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Nah, isi kandungan dari hadis tersebut adalah jangan sekali-kali menunda sebuah kebaikan, atau jangan sekali-kali menunda menjadi orang baik, karena ajal tidak mengenal tua dan muda, kaya dan miskin, dan siap tidak siap. Jika sudah ajalnya, tidak ada satupun yang bisa menahannya, apalagi menunda-menundanya.
Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang etos kerja. Etos kerja adalah cara pandang seorang muslim bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah. Dalil tentang etos kerja terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjamu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kemudian asbabul nuzul dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 itu sebenarnya tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Meskipun surat At-Taubah secara keseluruhan berjumlah 129 ayat, terdapat asbabul nuzulnya hanya yang perlu menjadi kesadaran bersama sebagai muslim agar tumbuh semangat juang yang kuat dalam bekerja dan beramal. Etos kerja dan kerja keras inilah yang menjadi titik lemah umat Islam di hadapan umat lain. Akibat umat Islam seakan-akan menjadi mainan pihak lain dan tidak diperhitungan dalam banyak percaturan dunia. Jadi menjadi kesadaran bersama umat muslim agar etos kerja kita itu supaya lebih ditingkatkan lagi semangatnya, motivasi supaya kita itu tidak dianggap lemah di mata dunia. Kemudian tafsiran dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 itu diantaranya 1. Memerintahkan kepada kaum muslimin agar melakukan amal soleh sebanyak mungkin hanya karena Allah, baik amal yang nampak maupun tersembunyi, karena Allah itu tahu mana yang nyata dan yang gaib. Kemudian yang kedua, meskipun taubat sudah diterima, tetapi tidak diingatkan bahwa sewaktu-waktu yang berlalu yang diisi dengan aneka kedurhakaan dan kemaksiatan gitu. Jadi kalau sudah taubat, sudah tidak boleh melihat masa lalu yang ke belakang gitu, tatap masa depan dengan tidak melakukan hal-hal yang sama. Kemudian yang nomor 3 itu hindari sikap merasa amal sudah banyak sehingga memperlambat langkah amal soleh lagi. Jadi kalau kita sudah jadi ibaratkan diri kita itu seperti gelas yang kosong, jadi akan selalu terus diisi gitu. Jadi akan selalu terus mendapat kebaikan, akan selalu terus mendapat pengetahuan, akan selalu mendapat pengalaman. Kemudian yang keempat itu setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amal baik dan buruknya. Sekecil apapun yang dikerjakan, sejalan dengan kadar keikhlasan yang dilakukan. Jadi sedikit apapun akan dibalas, besar apapun akan dibalas. Jadi kecil, besar, amalan nanti akan dibalas. Kemudian yang nomor 5, tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, amal soleh, dan sholat, melainkan juga harus melakukan semua hal secara maksimal dan unggul sehingga umat Islam memiliki karakter berbeda dibanding dengan umat lain. Jangan melihat agama, jangan melihat apapun, yang penting kita harus unggul dalam semua hal gitu. Jadi bukan bedanya yang kita lihat, tapi unggulnya yang harus kita lihat gitu. Kemudian di sini ada salah satu hadis tentang etos kerja yang berbunyi wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al la
yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguh orang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun menolaknya. Dari kesempatan lain Rasulullah mengingatkan agar setiap muslim itu harus ikhtiar semaksimal mungkin agar tangannya berada di atas dan tidak berada tangannya ada di bawah. Memberi itu lebih baik dibandingkan dengan meminta, apalagi menjadi parasit bagi orang lain meskipun kepada kedua orang tua. Jadi kita itu harus menjadi seorang yang bekerja keras. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi daripada kita meminta, lebih baik kita yang memberi. Nah, kemudian kita membahas tentang prinsip etos kerja. Etos kerja yang pertama itu harus bekerja dan beraktivitas dan beramal karena Allah. Jadi niatkanlah apapun yang kita lakukan, niat lillahi ta'ala. Kemudian berorientasi kepada akhirat ya. Jadi kita tujuannya itu bukan dunia tapi akhirat. Kemudian yang ketiga itu adalah berkarakter kuat. Artinya tahan dihantam badai apapun. Jadi harus kuat. Kemudian yang keempat berkarakter amanah. Amanah itu berarti dapat dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya, kemudian yang kelima itu bekerja keras. Jadi bekerja keras itu berarti pantang menyerah, ya, tanpa lelah. Kemudian jangan malas-malasan. Kemudian yang keenam itu adalah bekerja secara cerdas. Artinya bekerja secara cerdas itu harus ditambah atau harus ditambah dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu didapatkan dari menuntut ilmu. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini dalam menuntut ilmu, insya Allah akan ada kaitannya ketika kita nanti bekerja. Itu dalam kita bekerja yaitu etos kerja.